Pemberontakan Ranggalawe. Ranggalawe adalah salah tokoh penting dalam proses pembukaan hutan tarik atau dalam serat Pararaton disebut Alasing Wong Ing Trik hingga berdirinya kerajaan Wilwatikta atau kerajaan Majapahit seperti yang lebih kita kenal sekarang ini. Bahkan selain ikut berjuang melawan kerajaan Daha hingga mengusir bala tentara Mongol dari bumi Jawa, Ranggalawe juga dicatat dalam prasasti Kudadu sebagai Arya Adikara yang dengan gagah berani menghadang serbuan-serbuan bala tentara Kubilai Khan yang tidak puas dengan kekalahannya. Demikian Pastor Vatikan Odorico Matiusi menuliskan dalam catatannya ketika melawat ke Jawa. Namun ada beberapa serat atau babat yang mengkisahkan pemberontakan Ranggalawe ini kepada Wilwatikta. Pemicu peristiwa ini adalah ketika Kri Maharaja Kertarajasa Jayawardana mengangkat Empu Nambi sebagai Rakrian Mahapati Wilwatikta. Menurut anggapan Ranggalawe, Nambi kurang pantas menjadi Mahapati Wilwatikta karena jasa-jasa tidak terlalu besar bagi raja, khususnya bagi Wilwatikta. Empu Sora atau Lembu Soralah yang paling pantas menjadi Mahapati Wilwatikta. Atas keputusan raja ini Ranggalawe marah dan memaki-maki Nambi yang menurutnya hanya pandai bicara saja, tidak banyak terjun langsung di berbagai peperangan yang dialami ketika perjuangan mendirikan Wilwatikta hingga melawan Mongol. Ranggalawe terus menghina dan melecehkan Nambi di hadapan Kri Maharaja Kertarajasa Jayawardana. Hal ini membuat sang raja marah namun tetap diam. Lembu Sora yang merupakan paman Ranggalawe mencoba menasehati Ranggalawe agar menghormati apapun keputusan raja. Ranggalawe diminta agar mohon ampun kepada raja akan perbuatannya itu. Tetapi karena masih emosi dia minta waktu untuk berpikir, dia memilih kembali ke Tuban untuk menenangkan diri. Kri Maharaja Kertarajasa Jayawardana pun akan memaafkan Ranggalawe asal dia mau minta maaf. Kejadian ini memancing dia Halayuda untuk memainkan siasat liciknya untuk memanas-manasi Ranggalawe agar memberontak kepada raja. Demikian pula dihadapkan raja dia bilang kalau Ranggalawe sengaja memberontak dan sedang bersiap-siap. Karena hasutan dia Halayuda inilah akhirnya terjadilah peperangan antara Tuban melawan Wilwatikta di dekat Sungai Tambak Beras. Pertempuran antara sesama pejuang Wilwatikta itu pun pecah dengan sengitnya, bunyi suara pedang, keris yang beradu juga ringkikan suara kuda terdengar di mana-mana. Untuk menghindari perang semakin berlarut-larut dengan jumlah korban yang makin banyak maka Ranggalawe menantang Patih Nambi untuk bertarung secara ksatria. Namun Mahisa Anabrang melarang Patih Nambi menuruti tantangan Ranggalawe. Akhirnya Mahisa Anabrang yang pernah memimpin pasukan Tumapel menaklukkan Suwarna Bumi bertarung melawan Ranggalawe. Perang tanding pun berlangsung dengan sengitnya, baik Ranggalawe maupun Mahisa Anabrang adalah senapati sakti sehingga pertarungan mulai bergeser ke Sungai Tambak Beras. Disinilah Ranggalawe mulai terdesak oleh serangan-serangan Mahisa Anabrang hingga akhirnya Ranggalawe harus gugur oleh Mahisa Anabrang di Sungai Tambak Beras. Lembu Sora sangat marah dengan kematian keponakannya yang tewas dibenamkan di dasar sungai oleh Mahisa Anabrang. Akhirnya Lembu Sora mencabut pusakanya dan membunuh Mahisa Anabrang panglima ekspedisi Pamalayu itu. Pemberontakan Ranggalawe pun dapat diatasi dengan gugurnya Ranggalawe. Wilwatikta berduka, terutama Tuban dan Arya Wiraraja sang ayahanda Ranggalawe.